Ustadz, ana punya teman yang baru mengenal sunnah. Ini barunya baru berapa tahun ya? Tapi teman ana masih belum bisa meninggalkan yang namanya pornografi secara sepenuhnya. Seperti video itu Ustadz. Bagaimana nasihat yang sebaiknya ana berikan untuk teman ana Ustadz? Akhi, memang untuk menguatkan seseorang itu tidak mudah. Iya. Yang harus kita kuatkan memang harus dari sisi hatinya dulu tuh. Kenapa sih dia udah ngaji, udah mulai ngaji, tapi tetap aja nonton video porno? Karena jadi kebiasaan kan? Kita berpikir sekarang bagaimana caranya supaya dia itu meninggalkan itu. Iya. Tapi biarkan dulu, ngaji dulu dia. Yang penting bagaimana supaya dia cinta dulu kepada pengajian. Soalnya kan ini dikatakan baru mengenal. Kan baru mengenal. Namanya juga baru. Iya. Berarti yang namanya baru mengenal itu berarti masih banyak pembenahan kan. Masih belepotan sana sini kan. Namanya juga baru. Iya. Berarti kitanya sebagai teman jangan tergesa-gesa. Oke, udah yang penting dia ngaji dulu deh. Alhamdulillah dia udah senang ngaji. Alhamdulillah, udah. Iya. Sambil kemudian kita berikan motivasi, ya, dalam masalah mengamalkan ilmu. Kasih motivasi tentang bahaya maksiat. Kasih motivasi, takut-takuti juga, supaya tumbuh rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala dalam api neraka. Sehingga ketika itulah ya rasa takut ketika telah muncul dan rasa cinta sudah menghunjam di dada, insyaallah Pak, dia akan tinggalkan dengan sendirinya. Allah. Dia akan tinggalkan dengan sendirinya. Makanya kita pun dalam berdakwah gak mungkin Pak membentuk orang langsung simsalabim bless ya. Langsung gitu gak mungkin Pak. Iya. Ada, semuanya ada tahapnya. Jangan sampai karena kitanya terburu-buru akhirnya dia lari dari kebenaran. Salah besar. Sementara kata Rasulullah, la takun aunan lisyaitan ala idlali akhik. Kamu jangan menjadi pembantu setan untuk menyesatkan saudaramu. Coba kita cari cara yang paling maslahat buat dia. Ya. Saya jualan aksesoris yang bergambar kartun seperti Doraemon, Hello Kitty, dan lain-lain. Saya ragu apakah termasuk larangan gambar makhluk bernyawa. Yang lebih baik kalau antum ragu, tinggalkan. Karena hadisnya udah ada tadi. Saya ragu Ustadz. Ya, kalau ragu, ya tinggalkan aja udah. Cari yang lain kan, yang lebih aman. Ya, itu. Kalau saya aksesorisnya gambar Doraemon tapi matanya saya copotin Ustadz, ya. Nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulut, silakan, nggak apa-apa. Iya. Hello Kitty-nya juga. Bagaimana jika kita ke tempat saudara yang bekerja hanya di bank saja dan disuguhi makanan, apakah makanannya haram? Yang seperti ini kata para ulama lebih baik jangan dimakan. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan boleh saja. Kenapa? Karena haramnya kan buat dia, bukan untuk kita. Iya. Karena sesuatu yang haram itu ada dua macam, Pak. Ada yang haram secara zatnya, dan ada yang haram karena akadnya. Duit menjadi riba gara-gara akadnya kan, akad ribawi gitu kan. Nah, kalau misalnya dia punya gaji dari yang haram, dia beli air kan,
Ya, kemudian kita diberikannya kepada kita, sehingga akadnya beda lagi. Sebagian ulama mengatakan ya nggak apa-apa minum aja, cuma yang lebih baik jangan, ya karena ini syubhat, meragukan. Ya, Allahu a'lam. Ana berencana mau buka kedai kopi, tapi ana ragu-ragu. Ragu-ragu lagi nih. Karena takut di dalam kedai saya banyak yang merokok dan terjadinya campur baur, ikhtilat antara laki-laki, ada pacaran. Karena ragu-ragu jika sesuai hadis 11 apa saya tinggalkan? Iya. Kan udah punya ilmunya. Kata Rasulullah, tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak. Ya kalau meragukan, aduh gimana ya? Ya di kedai saya ini nanti ada ikhtilat, merokok dan yang lainnya. Ya, sebetulnya bisa aja Pak, kalau mau tegas. Bikin kedai kopi, tulisin dilarang merokok, dilarang pacaran. Dibagi dua, tempat khusus perempuan, tempat khusus laki-laki. Iya. Kira-kira ada nggak yang datang ya? Ya, ditulisnya di gede-gede di atas, kafe syar'i. Coba. Saya diberi modal usaha oleh kakak saya yang berkecukupan karena bekerja di bank. Bagaimana status modal usaha tersebut terhadap saya ya Ustadz, toib atau khobith? Kalau memang antum sangat butuh ya modal untuk usaha dan mencari pinjaman pun susah, ya udahlah nggak apa-apa, ambil aja, bismillah, kelola. Nanti kalau subhanallah alhamdulillah berhasil berkembang, maka dana yang dikasihkan ini kan meragukan antum, ragu nih. Kata Rasulullah, yang meragukan apa? Keluarin, infakin, atau balikin lagi ke dia. Kak, alhamdulillah usaha saya udah jalan, ini saya kembaliin lagi modalnya ke kamu, jazakallah khair. Plus iya. Saya masih tinggal dengan ibu mertua saya. Wah, PMI nih Pak, perumahan mertua indah. Beliau di rumah mempunyai warung dan di warungnya jual rokok. Bagaimana Ustadz uang penghasilan dari menjual rokok? Kan sudah disebut tadi, rokok itu haram Pak. Arak penghasilannya haram gak? Arak masih ada manfaatnya, rokok gak ada manfaatnya, murni mudorot. Maka menjual rokok pun juga haram Pak. Penghasilan dari rokok haram. Iya. Nah kalau misalnya anak, orang tuanya makannya dari penghasilannya riba gitu kan, haram. Sementara si anak sangat butuh, dari mana makan kalau bukan dari orang tuanya? Istri pun juga begitu, gimana itu Pak? Maka kalau mereka kan keadaannya darurat, gimana? Nggak mungkin mereka makan kecuali dari suaminya tersebut. Buat mereka bisa saja halal. Ya. Dan walaupun saya setiap bulan memberikan uang bulanan untuk ibu mertua saya, tetapi untuk makan sehari-hari saya kurang. Saya kurang tahu apakah uang belanja untuk makan bercampur dengan hasil penjualan rokok atau tidak. Yang jelas, kasih aja nasihat sama dia. Ya bilang rokok itu sebetulnya nggak boleh mah, mendingan tinggalin aja deh. Insya Allah saya ganti nih, saya cukupi untuk makan. Ya, kasih dalil-dalilnya, perkataan para ulamanya, biar dia puas gitu kan. Bagaimana cara saya menasihati? Tadi sudah sebutin. Kalau imam cepat dalam membaca Al-Fatihah, sedangkan makmum belum selesai, apa yang harus dilakukan? Apakah ikut imam ruku atau tidak? Kalau misalnya imam cepat, kita belum selesai Al-Fatihah, imam sudah ruku, apakah kita tetap menyelesaikan Al-Fatihah ataukah kita ikut ruku? Terjadi perselisihan. Pendapat yang saya pilih ikut ruku.
Kenapa? Karena Nabi SAW sabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya, karena kewajiban makmum adalah ngikut. Dan di saat itu kalau kita lanjutkan soal Fatihahnya kita ketinggalan, akibatnya kita dosa, tidak mengikuti imam, maka pada waktu itu lebih baik kita ikuti imam. Juga dikarenakan bacaan makmum sudah ditanggung imam. Ya. Bagaimana untuk memastikan agar saat kita kencing benar-benar bersih, Ustadz? Karena setetes saja menyebabkan tidak sah sholat dan aktivitas ibadah. Apakah itu benar? Sebetulnya Pak, tidak perlu kita untuk memastikan itu betul-betul yakin, enggak? Yang terpenting gunakan dugaan kuat kita. Dugaan kuat kita, insya Allah saya selamat dari percikan air kencing. Alhamdulillah selesai. Cuma kan kewajiban kita adalah menghilangkan was-was. Ya. Caranya bagaimana? Perciki. Nabi SAW pernah disebutkan dalam hadis, setelah buang air, beliau ambil air, kemudian diperciki. Ya. Untuk menghilangkan apa? Keraguan. Makanya yang seperti ini bagus ya. Makanya segala sesuatu yang bisa meninggalkan keraguan itu lakukan ya semaksimal mungkin. Ustaz mau tanya, hadis yang menerangkan dalam membaca Al-Quran, berapa ayat setiap kali membacanya? Hadis yang menerangkan dalam membaca Al-Quran, maksudnya apa sih? Hadis yang menerangkan dalam membaca Al-Quran, berapa ayat setiap kali membacanya? Maksudnya batasan, maksudnya setiap hari itu berapa ayat kita baca gitu? Atau gimana ya? Sebetulnya Pak tidak ada batasan Pak, sesuai kemampuan. Cuma Nabi SAW menganjurkan kalau bisa sebulan sekali khatam. Makanya kata Ibnu Qudamah, para sahabat saja dalam mengkhatam Quran berbeda-beda. Ada yang mengkhatam Quran setiap sebulan sekali. Ada di antara sahabat yang mengkhatam Quran setiap 15 hari sekali. Ada di antara sahabat yang mengkhatam Al-Quran setiap 7 hari sekali. Ada lagi sahabat yang mengkhatam Quran setiap 3 hari sekali. Yang jelas Pak, kita sangat dianjurkan oleh Nabi SAW untuk mengkhatam apa? Al-Quran. Dan disebutkan dalam hadis ya, siapa yang membaca dalam satu malam 100 ayat, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis itu sahih. Siapa yang membaca dalam satu malam berapa? 100 ayat, maka seakan-akan ia membaca berapa? Seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Saya ada titipan pertanyaan dari orang, apakah doa seorang mu'alaf untuk orang tuanya yang kafir dan telah meninggal itu dikabulkan atau tidak? Enggak. Iya, karena pertama, Allah melarang kita untuk mendoakan ampunan buat orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Yang kedua, hadis riwayat Muslim bahwa Nabi SAW minta izin kepada Allah untuk berkunjung dan berziarah ke kuburan ibunya. Maka Allah mengizinkan. Kemudian Rasulullah minta izin kepada Allah untuk mendoakan ibunya. Allah tidak mengizinkan. Iya. Orang tua saya memiliki usaha kelontong dan menjual rokok di dalamnya yang saya yakini haram. Apakah makanan yang selama ini kami makan pun haram, Ustadz? Karena saya masih tinggal makan dan minum bersama mereka. Yaitu kalau memang kita masih makan dan minum sama mereka karena kebutuhan kita, ya udah makan aja lah, bismillah. Ya gimana lagi? Ya. Bahkan saya mendengar dari Syekh Ibrahim Rohaili, siapa yang penghasilannya tercampur antara yang halal dan haram, kalau ternyata itu halal dan haramnya itu lebih banyak yang halalnya daripada yang haram, nggak apa-apa, makan aja. Ya.
Lebih utama mana safar untuk menuntut ilmu atau tetap di rumah untuk mengurus orang tua, Ustaz? Nah, terus kalau antum menuntut ilmu, siapa yang ngurus orang tua? Antum menuntut ilmu wajib meminta izin sama orang tua. Kalau orang tua mengizinkan, silahkan pergi. Kalau orang tua tidak mengizinkan, nggak boleh. Iya. Selama di tempat orang tua antum masih ada tempat menuntut ilmu dan fasilitas-fasilitas menuntut ilmu ada, bismillah. Karena berbakti kepada orang tua itu penting, akhi. Iya. Maka dari itu, ya, wajib dengan seizin orang tua. Kalau supermoon itu adalah bagian dari tanda-tanda kiamat, hadisnya disahihkan oleh Syekh Albani, apa betul? Yang dimaksud hadis itu bukan supermoon, Pak. Yang dimaksud hadis itu hilal. Jadi tanda hari kiamat itu hilalnya jadi bengkak. Itu enggak hilal. Kalau di awal bulan, ya kalau misalnya mau Ramadan, kan lihat hilal dulu kan. Nah itulah hilal. Disebut hilal kalau berada di awal sebagai pertanda mau masuknya bulan. Nah, ya hilal itu nanti pada di akhir zaman, tanda hari kiamat, jadi bengkak. Adapun supermoon kan sekali-kali adanya, Pak. Ya enggak? Supermoon itu enggak terus-menerus. Dia ada waktu-waktu tertentu jadi besar kelihatan, tapi nanti enggak lagi. Jadi jangan ditafsirkan hilal dengan supermoon. Supermoon itu bahasa Arabnya badr. Nih badru nih. Ya. Ya. Badr itu artinya bulan purnama. Sedangkan lafaz hadisnya hilal. Masa mau disamakan hilal dengan badr? Ya. Ini namanya membawa sesuatu yang bukan maknanya, Pak. Ya. Bagaimana tanggapan kita mengenai penistaan agama yang sekarang lagi rame? Kewajiban kita, ya Pak, semua muslim kalau agamanya dinistakan wajib marah lah, kesal, nggak ridho. Kalau ternyata ada muslim yang agamanya dinista, dia nggak marah, biasa aja, hatinya nggak panas. Ini pertanyakan keimanannya ini. Kok aneh, agamanya dihina, dia tenang-tenang aja, nggak marah wala syai'. Ya. Cuma bagaimana mensikapinya ini yang harus kita lihat. Kewajiban kita lihat dan tanya pada fatwa para ulama, bagaimana caranya yang paling maslahat. Ya. Apakah dengan cara demo itu maslahatnya lebih besar? Kalau saya pribadi tidak setuju. Ya. Kenapa? Karena pertama fatwa ulama besar semua mengatakan demo tidak boleh. Yang kedua pengalaman pun juga dari zaman ke zaman yang namanya demo nggak ada manfaatnya, Pak. Ya. Yang ada timbul keributan. Ya. Yang ada timbul macam-macam lah, Pak. Nggak ada. Sekarang udah jalur hukum aja deh. Kalau jalur hukum nggak berhasil ya udah mereka yang dosa, selesai. Yang terpenting sekarang kita itu, Pak, mendakwahi manusia, mendidik kaum muslimin. Kenapa sih? Saya pernah ngisi kajian di Tanah Kusir, ada pertanyaan, Ustadz, Jakarta kan mayoritas muslim, kenapa gubernurnya non muslim? Saya jawab, itu menunjukkan muslimnya itu yang nggak paham. Kalaulah kaum muslimin di Jakarta yang mayoritas paham, nggak kepilih itu. Tapi karena itu menunjukkan mayoritasnya muslimnya tidak paham, akhirnya memilih non-muslim, ya kan? Imam At-Turtusi berkata, apa kata Imam Turtusi? Iya. Lam azal asma, aku senantiasa mendengar perkataan orang-orang. A'malukum ummalukum. Perbuatan kalian itu menentukan siapa pemimpin kalian. Fakama takununa yuwalla alaikum. Sebagaimana kalian berada di suatu keadaan, itulah keadaan pemimpin kalian. Hatta wajatu misdaqahu fi qauli ta'ala.
sampai aku dapatkan ayat yang membenarkan ucapan itu. Allah berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan untuk orang zalim wali dari kalangan orang zalim juga, disebabkan perbuatan dosa-dosa mereka. Di situ Allah mengatakan orang zalim akan dipimpin orang zalim juga. Berarti permasalahannya rakyatnya zalim, berarti Pak. Makanya Allah kasih pemimpin yang sama. Maka dari itulah yang berarti yang harus kita benahi ini rakyatnya nih, muslimnya yang harus kita benahi, Pak. Fahamkan mereka tentang din, tentang agama, ya. Cuma masalahnya kan, Pak, banyak dai, banyak kita itu menganggap kayaknya solusi ini nggak tepat deh. Kayaknya harus dengan kekerasan, harus dengan kekuatan. Seakan-akan itu sebuah solusi yang pasti berhasil. Belum tentu juga, Pak. Ya. Yakin dengan cara seperti itu berhasil? Di belakang sana ada Amerika, ada Cina, ada negara-negara besar dengan kekuatan dana yang sangat besar. Ya. Kemudian kita bikin kerusuhan, gagal, dihabisin kaum muslimin, habis. Siapa yang salah? Kaum muslimin juga. Hati-hati, Pak. Sekarang ini butuh dalam memperjuangkan Islam tuh, tolong jangan pakai perasaan, tolong jangan pakai emosi. Kita boleh marah, tapi hati kita masih tetap tenang. Kita berpikir melihat kepada yang lebih maslahat. Iya. Nah, ini yang kita sekarang itu yang harus kita galakan tuh talimnya harusnya. Para ulama yang semua turun talim. Muslimnya tuh betul-betul dididik dengan pendidikan yang benar tentang Islam, difahamkan. Lihat. Saya mau tanya, di perang apa kaum muslimin kalah? Di perang Uhud. Kenapa kaum muslimin kalah? Tidak mau mengikuti perintah Rasul. Pasukan pemanah doang padahal. Kata Rasulullah jangan turun. Menang atau kalah. Saya turun. Di perang Hunain kenapa kaum muslimin kalah? Di putaran pertama. Karena merasa bangga dengan jumlah yang banyak. Inilah rupanya, Pak, kenapa Allah mengabadikan dua perang ini dalam Al-Quran. Tujuannya untuk jadikan pelajaran bahwa kekalahan kaum muslimin itu karena kaum muslimin sendiri. Betul. Di perang Uhud, ya, di perang Hunain kaum muslimin jumlahnya 3 kali lipat besarnya, Pak, daripada pasukan musuh, Pak. Tapi kalah di putaran pertama. Kenapa? Allah menyebutkan sebabnya, idz a'jabatkum kasratukum, waktu itu kalian ujub dengan jumlah kalian yang banyak. Sekarang di negeri kita kesyirikan merajalela, Pak. Syirik merajalela, kebid'ahan merajalela, kemaksiatan luar biasa. Bagaimana Allah akan bela, Pak? Kita sekarang semangat, ayo kita bela agama kita, sementara kita masih berbuat maksiat. Sementara kita masih berbuat syirik, sementara kita masih meninggalkan banyak sunnah Rasul, melalaikan perintah-perintah Allah. Ajib. Janji Allah untuk memberikan khilafah kepada siapa? Coba dengarkan firman Allah itu dalam surat An-Nur ayat 55 itu. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah berjanji untuk orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh. Itu janjinya buat siapa? Beriman dan beramal soleh. Apa janjinya? Allah akan berikan kekhilafahan kepada mereka di muka bumi. Dan Allah akan kokohkan agama mereka di atas bumi ini. Dan Allah akan gantikan rasa takut dengan rasa aman. Kapan? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Di saat mereka hanya beribadah kepadaku saja dan tidak mempersekutukan aku sedikit pun juga. Itu syaratnya dipenuhi dulu tuh. Di saat kaum muslimin telah beribadah hanya kepada Allah, sementara sekarang lihat kesyirikan, Pak. Ya.
di mana itu, Pelabuhan Ratu itu yang bikin sajen buat Nyi Roro Kidul. Belum lagi perdukunan, mistik-mistik dan yang lainnya. Belum lagi orang yang meninggalkan sholatnya banyak banget. Coba Pak ya, kita ngikutin manhaj para nabi dan rasul, membenahi dulu deh. Memang ini Pak, jalan yang terjal sekali. Banyak orang gak sabaran dengan jalannya Nabi dan Rasul. Kenapa? Karena kita tergesa-gesa ingin melihat hasilnya. Sementara Allah berfirman kepada Rasulullah apa? Fa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilaina yurja'un. Boleh jadi hai Muhammad, kami akan perlihatkan sebagian janji kami kepada engkau dalam keadaan engkau masih hidup. Atau kami wafatkan dulu engkau, lalu kami realisasikan janji kami setelah itu. Itu dalam surat Ghafir ayat 77. Iya. Lihat Allah saja begitu kepada Rasulullah. Kita itu gak bakalan ditanya oleh Allah tentang hasil usaha kita. Yang akan ditanya oleh Allah sudah sesuai dengan manhaj Nabi dan Rasul itu dulu. Apa yang sudah kita persembahkan buat umat untuk memperbaiki akidah ini, tasfiyah dan tarbiyah. Tapi inilah Pak, manhaj yang seperti ini banyak gak disukai orang, banyak gak disukai oleh aktivis. Karena mereka nganggap itu lambat sekali, terjal sekali. Ya kita adapun kita insya Allah kita terus mengikuti manhaj para nabi dan rasul ini insya Allah sampai Allah memberikan kemenangan atau kita mati syahid. Ya, Allah berikan kepada kita kemuliaan di dunia ini. Allahu a'lam.